Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan kamu akan berdebar-debar sebentar lagi kerana sosok ini sedang menuju ke kamu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang bakalan membuat jantungmu berdebar-debar sebentar lagi. Nah ini teman-teman mungkin kemunculan seseorang yang sudah kalian nanti-nantikan ya. Kita lihatkan seperti apa energinya. Okey teman-teman, kemunculan gift. Wow. Ini seperti kemunculan seseorang yang benar-benar akan mengejutkan kamu ya. Mungkin kamu akan hampir tidak percaya di saat seseorang ini datang dan berdiri di depanmu. Teman-teman, saya menangkap gambaran seperti kamu benar-benar tidak percaya ini orang yang kamu nanti-nantikan. Nah, teman-teman, di saat dia datang nanti, nah ini bukan dengan tangan yang kosong ya, tetapi mungkin akan memberikan kamu kado, memberikan kamu hadiah. Nah, literally mungkin hadiahnya. Tetapi teman-teman, saya sempat merasakan ada kejutan ya yang akan dia berikan kepada kamu. Nah ini mungkin berbentuk sebuah keputusan darinya, atau mungkin ada sesuatu yang sudah direncanakannya yang ingin dia beritahu kamu. Sama ada dia datang membawa hadiah, atau mungkin hadiah itu berupa sebuah keputusan ataupun sebuah kabar baik yang sudah kamu nanti-nantikan ya. Nah ini teman-teman, kemunculan gift terlihat dengan jelas ya, merupakan sebuah surprise yang kamu benar-benar tidak menduga. Okey teman-teman, kemunculan expectation, wow, ini benar-benar akan memenuhi ekspektasi kamu ya. Kerana kamu memang seperti mengharapkan sesuatu dari orang ini. Maka teman-teman, dia datang untuk memenuhi segala ekspektasi kamu. Itu yang saya rasakan ya. Apabila kartu expectation mendampingi kartu gift, maka dia datang teman-teman kerana dia tahu apa yang kamu mahukan. Okey teman-teman, kemunculan coffin menggambarkan mungkin sosok ini ke-trigger kerana ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua ya. Mungkin hubungan ini sempat jeda, hubungan ini sempat digantungkan, atau mungkin kamu sudah pun mengumumkan untuk memutuskan hubungan ini dengan dia. Jikalau ini sudah terjadi, nah ini teman-teman ya, mungkin baru-baru ini entah kamu, entah dia atau kedua-duanya kurang berpuas hati dan menamatkan hubungan ini. Maka teman-teman, jikalau kamu memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan koneksi ini dan mulai mengabaikannya, teman-teman, saya merasakan dia ini kecewa banget ya. Kemunculan coffin menggambarkan seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu. Maka dia ke-trigger. Nah ini sangat memicu hatinya untuk melakukan sesuatu. Nah dia tahu apa yang kamu mahu. Maka dia datang secara tiba-tiba untuk memenuhi ekspektasi itu ya. Nah ini teman-teman, seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu ya. Okey teman-teman, kemunculan matured man menggambarkan sosok yang sangat matang. Teman-teman, orang ini mungkin seumuran atau lebih tua atau pembawaannya yang sangat matang ya. Maka teman-teman, dia tahu apa kamu mahukan dan dia tahu mungkin dia sudah sempat mengecewakan kamu, mungkin menghancurkan harapan di hatimu, maka dia datang untuk memperbaiki situasi ini ya. Kita lihatkan lagi di sini teman-teman ya. Okey teman-teman, concern menggambarkan sosok ini seperti mulai mempertimbangkan segala sesuatu. Wow teman-teman, dua gambar di kartu ini ya, menggambarkan seseorang yang seumuran atau mungkin lebih tua dari kamu ya. Tetapi jikalau menurut kamu orang ini orang yang jauh lebih muda, maka pembawaannya mungkin sangat dewasa. Seperti itu ya. Tetapi teman-teman, tidak ada kebetulannya kerana kedua gambar ini menggambarkan sosok yang seumuran atau lebih tua ya. Teman-teman, di sini saya merasakan dengan kemunculan concern menggambarkan energi seseorang yang mulai menganggap kamu ya secara serius. Ada sesuatu yang sedang dipertimbangkannya. Ada sesuatu yang membuatkan dia mulai menilai atau mengevaluasi apapun yang sudah terjadi ya. Teman-teman, ini seperti sesuatu yang boleh dikatakan membimbangkan hatinya. Nah, ini terpulang kepada apa yang sedang terjadi di hubungan ini. Mungkin kamu menarik diri atau mulai mendiamkannya. Apatah lagi jika beberapa di antara kalian sudah memutuskan untuk pergi. Maka teman-teman, ini menimbulkan banyak
perasaan resah, perasaan bimbang, dan dia mulai seperti mempertimbangkan, merenungkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Teman-teman, saya sempat menarik energi seseorang yang merasakan mungkin ada sesuatu yang dia terlepas pandang, ya, membuatkan dia mulai menilai kembali apa yang sudah terjadi. Maka di sini teman-teman, berlandaskan kebimbangan di hatinya. Nah, ini teman-teman, ya, ini memicu sebuah keinginan untuk datang kepada kamu secara tiba-tiba. Maka teman-teman, kalian sesuaikan apakah detik ini mungkin kalian sedang menantikan kedatangan seseorang, ya. Tetapi kemunculan kartu pertama gift menggambarkan a surprise, teman-teman. Kedatangannya benar-benar akan mengejutkan kamu, ya. Apatah lagi jikalau kalian di sini memang sudah memutuskan hubungan, iaitu tidak mahu lagi melanjutkan hubungan ini dengan dia, tetapi dia datang secara tiba-tiba. Okey teman-teman, under the deck di sini menggambarkan pathway. Gambaran yang saya dapatkan dari kartu ini teman-teman, ya, ada jalan yang mulai terbuka. Let's say teman-teman, contohnya mungkin kamu dan dia sudah berencana, ya, untuk bertemu sejak sekian lama, tetapi dia tidak kunjung tiba. Teman-teman, mungkin di kala itu ada hal-hal tertentu, alasan-alasan tertentu yang membuatnya tidak datang kepada kamu. Tetapi dengan kemunculan pathway, ini menggambarkan sudah ada jalan yang terbuka. Walaupun jalan ini bukanlah jalan yang lurus, tetapi jalan ini jalan yang mudah untuk dilalui. Maka teman-teman, dia sanggup, ya, berdepan dengan jalan yang seperti ini untuk datang kepada kamu. Entah mengapa saya juga sempat merasakan beberapa di antara dia datang dari kejauhan. Nah, ini mungkin seseorang yang tinggal di luar kota, di luar pulau, ya, mungkin juga di luar negara, perjalanan yang panjang, tetapi kerana ada pathway, sudah ada jalannya. Maka teman-teman, saat ini sosok ini benar-benar ingin datang kepada kamu, ya, kerana sudah ada jalan yang terbuka. Mungkin kondisi yang mengizinkan. Maka teman-teman, dia tidak ada alasan lain untuk menunda-nunda kamu dan akan datang mencarimu. Okey teman-teman, kita lihatkan seperti apa energinya ke kamu saat ini. Seperti apa energinya ke kamu saat ini. Seseorang yang akan datang secara tiba-tiba. Okey teman-teman, courthouse. Wow, sepertinya ada sesuatu yang sudah diputuskannya. Keputusan yang sudah diambilnya. Sesuatu yang sudah dipikirkan masak-masak. Nah, ini teman-teman ada sesuatu yang berkaitan dengan soal hukum, ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang dalam proses perpisahan, contohnya dengan pasangan sahnya dia. Atau teman-teman, jikalau ini merupakan pasangan sah kamu, mungkin kalian sedang berdepan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum, ya. Saya menangkap gambaran ada sesuatu yang sudah diputuskannya. Maka di sini teman-teman, dia akan datang membawa dokumentasi itu kepada kamu. Jikalau contohnya ini menarik energi pasangan saya, tetapi malangnya kalian berdua terpaksa melalui proses ini, teman-teman, dia akan datang secara mengejut dan membawa dokumentasi ini kepada kamu. Energi lain yang saya rasakan seperti energi yang pertama tadi, teman-teman, ini berbicara mengenai keseriusan seseorang, ya, yang mengambil keputusan yang benar-benar serius. Nah, ini terpulang kepada hubungan kalian. Jikalau kalian di sini saling single, teman-teman, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang mencoba, ya, trying to legalize the relationship. Ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih legal. Seperti itu, ya. Mungkin teman-teman ada sesuatu yang sudah dia putuskan dan dia ingin memberitahu kamu. Nah, ini kalian sesuaikan energi yang mana satu. Okey teman-teman, ada sesuatu keputusan atau kabar berita yang dia ingin beritahu kamu, ya. Seperti yang saya jelaskan melalui kartu The Gift tadi. Entah ini berupa barang, hadiah atau sebuah kabar berita yang ingin dia sampaikan. Okey teman-teman, kita lihat satu kartu dari sisi kalian pula, ya. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Matured woman. Okey teman-teman, di sini kamu menanti dengan pasti, ya. Saya menangkap gambaran kamu cukup bersabar dengan sikapnya dan kamu menjalani segala sesuatu dengan sikap yang sangat dewasa. Seperti kamu sangat sabar melalui proses ini, entah itu kamu menanti dia atau kamu sedang menanti keputusannya. Tetapi teman-teman, kamu menanggapi segala sesuatu dengan sikap yang sangat tenang dan sikap yang sangat dewasa, ya. Maka teman-teman, saya sempat merasakan sisi kebaikan kamu melalui kartu ini. Kamu siap menantinya,
dan kamu benar-benar ingin meleraikan segala isu dengan dia di sini ya. Mungkin juga beberapa di antara kalian yang menonton hari ini sedang menantikan jawapan pasti dari dirinya. Maka teman-teman, dia perlu datang bertemu dengan kamu untuk memberikan kamu jawapan itu. Okey teman-teman, di sini kemunculan message. Wow. Ada pesan yang perlu disampaikan. Sosok ini mungkin sudah memahami pesan hati kamu. Dan detik ini teman-teman, dia akan membalasnya. Nah, saya merasakan kamu mungkin akan menerima dokumentasi, kamu mungkin akan menerima pesan, atau teman-teman kalian akan berbicara dengan lebih serius lagi. Nah, ini berkaitan dengan pesan-pesan yang tersembunyi di hati kamu, pesan-pesan yang tersembunyi di hatinya dia. Kemunculan angka 7 ini ataupun tanggal 7 ini menunjukkan discovery, sesuatu yang akan terungkapkan ya, sebuah kebenaran yang akan terungkap, sesuatu yang akan dijelaskan. Seperti seseorang ini akan memberitahu kamu sesuatu. Itu yang saya rasakan dari kartu message ini. Baik teman-teman, di sini saya tergerak untuk memberikan kalian beberapa angka dan tanggal. Sebentar tadi teman-teman ada angka 35 ya. Nah, di sini kemunculan tanggal 7, tanggal 23 daripada sisinya dia. Mungkin ini menarik tanggal lahirnya. Dari sisi kamu yang menonton ada tanggal 6. Teman-teman, kalian sesuaikan, tidak ada kebetulannya. Di tengah ini teman-teman, kemunculan tanggal 17, 28, wow, tanggal 19 ya menjadi kartu di tengah, tanggal 5 dan juga angka 33. Teman-teman, tanggal 3, tanggal 5 itu juga bisa ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ke arah ciri-ciri orangnya. Seseorang yang sedang menuju kamu tanpa sepengetahuanmu. Nah, ini kan kemunculan seseorang yang kamu hampir tidak percaya ya. Kerana kamu langsung tidak menduga yang dia akan datang mencari kamu secara tiba-tiba. Okey teman-teman, kita lihatkan ciri-ciri orangnya. Siapa dia? Okey teman-teman, ini seperti gambaran seorang pencuri ya. Entah pencuri ini seseorang yang sudah berhasil mencuri hati kamu, atau menurut pemahamannya, kamu sudah berhasil mencuri hatinya. Tetapi apa yang membuatkan dia datang? Teman-teman, kerana saat ini, dia sempat merasakan kamu pula yang menghindarinya. Nah, di awal hubungan, mungkin dia selalu menghindari kamu. Teman-teman, sosok ini orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, dan orang yang banyak akal ya. Ada dua energi berbeda di sini. Sama ada orang ini selalu menghindar, atau beberapa yang lain, sosok yang boleh dikatakan pandai melihat ke arah sebuah kesempatan dan ada kalanya cenderung memanfaatkan kamu. Nah, ini teman-teman kalian sesuaikan energi yang mana satu ya. Tetapi teman-teman, dia tahu kamu sudah berhasil mencuri hatinya dia. Okey teman-teman, kita lihat lagi beberapa yang lain teman-teman. Sosok ini secara natural orang yang selalu cenderung ya menutupi segala sesuatu. Hal-hal yang sepele juga ditutupin, hal-hal yang tidak penting juga ditutupinya. Seperti itu adalah kebiasaannya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan King of Cups. Nah, ini teman-teman menggambarkan seperti gambar di kartu ini ya, matured man. Teman-teman, sosok ini seumuran atau lebih tua dan saya menangkap seseorang yang sangat dewasa ya. Detik ini setelah kamu hindari atau dia sempat pergi dari kamu, saya menangkap dia lagi kesepian. Dan energi kedua teman-teman, detik ini dia penuh dengan pertimbangan dan sedang memikirkan cara untuk kembali menghubungi kamu ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain menarik energi The Star. Beberapa di antara mereka ini teman-teman mungkin orang yang mempunyai kedudukan, posisi atau jabatan yang baik. Kamu sesuaikan. Nah, orangnya sangat popular, orangnya sangat hangat dan juga beberapa di antara dia ini mungkin seorang healer. Teman-teman, saya tidak tahu, atau mungkin seorang public speaker, influencer, orang yang selalu berada di keramaian. Teman-teman, orang ini orang yang boleh dikatakan sangat menginspirasi orang di sekitarnya. Saya sempat merasakan energi itu ya. Tetapi kerana kartu ini muncul di tengah, mungkin ada kondisi jedah, kondisi menarik diri di antara kalian berdua ya. Okey teman-teman, selain daripada orang yang famous, kita lihatkan lagi. Teman-teman, dia sedar dia sudah menyakiti kamu. Dia sedar dia sudah pun mengecewakan kamu dengan sikapnya, perilakunya atau kata-katanya. Tetapi teman-teman, kemunculan Five of Swords menggambarkan energi seseorang yang belum menyerah terhadap kamu. Nah, mungkin dari segi penampilannya,
Tutur bicaranya meyakinkan kamu dia sudah pergi, atau dia berhasil membuatkan kamu pergi. Tetapi jauh di dalam hatinya, nah kartu ini mendampingi the star, yang berarti dia belum menyerah pada kamu. Tetapi dalam diam-diam akan datang dan mengejutkan kamu. Teman-teman, orang ini orang yang pantang menyerah. Beberapa di antara dia sudah pun tahu ya, dia sangat mengecewakan kamu, mungkin kerana ada kebohongan, mungkin ada sesuatu yang terjadi yang melibatkan pihak lain. Tetapi teman-teman, harapan terbesar di hatinya itu adalah bersama kamu, maka dia ingin kembali untuk memperbaiki situasi itu. Contohnya, jikalau mungkin ada kesalahpahaman yang semakin hari semakin dalam, teman-teman, dia perlu datang berdepan dengan kamu, bertemu kamu secara langsung untuk membuktikan cintanya. Kerana dia tahu dia sudah sangat menyakitimu. Nah, ini mungkin melalui sikapnya, kata-katanya, perilakunya. Itu kalian sesuaikan ya. Okey teman-teman, kemunculan Eight of Cups menggambarkan energi seseorang yang pernah pergi dari koneksi ini. Teman-teman, entah kamu yang menghindar atau dia yang menghindar, tetapi teman-teman, beberapa di antara mereka ini orang yang pernah meninggalkan kamu atau sudah pergi meninggalkan kamu. Nah, ini kalian sesuaikan. Apakah ini kondisi yang baru terjadi atau sudah lama terjadi? Apakah ini terjadi? Nah, di sini ada Eight of Cups. Apakah ini mungkin 5-6 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 8 bulan yang lalu, seseorang yang sempat pergi dari hubungan ini? Ciri-ciri yang lain teman-teman, seseorang ini adalah seseorang yang berjiwa pejuang. Teman-teman, beberapa di antara mereka ini orang yang agak terburu-buru, sedikit temperamen dan boleh dikatakan energi yang tidak konsisten. Terburu-buru melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Maka ini menjelaskan kartu di atas ya. Mengapa munculnya kartu concern? Ada sesuatu yang membuatkan dia mulai bimbang dan risau. Teman-teman, kerana dia tidak konsisten dari segi tindakannya, maka teman-teman ada sesuatu yang dia terlepas pandang. Setelah sesuatu itu terjadi, teman-teman dia seperti mengevaluasi kembali ya, menilai kembali apa yang sudah dilakukannya, apa yang tidak dia lakukan. Seperti itu ya. Maka teman-teman, orang ini orang yang sedikit terburu-buru, tetapi dengan kemunculan Knight of Wands, teman-teman, walaupun dia sudah pergi meninggalkan kamu, perasaan cinta itu masih ada. Masih ada kegairahan di hatinya, tetapi tidak ditunjukkan olehnya. Kamu tahu mengapa? Kerana mungkin dia sempat menyakiti kamu, pergi meninggalkan kamu, maka tidak berani untuk menunjukkan perasaan itu. Okey teman-teman, under the deck menggambarkan energi seseorang yang boleh dikatakan sangat sibuk ya. Sangat sibuk itu energi yang pertama, orang yang selalu jatuh bangun dari segi finansial. Energi kedua, energi ketiga teman-teman, entah dia terpaksa memilih kamu, pekerjaannya, keluarganya, atau terpaksa berdealing kamu dan orang lain atau keluarganya. Terpaksa berdealing dengan kedua-duanya sekali. Maka teman-teman, kalian sesuaikan. Ada kondisi di mana dia terpaksa menyelaraskan atau mengimbangi kalian berdua. Teman-teman, saya menangkap gambaran seperti wow. Ini juga menggambarkan energi seseorang yang ada kaitan dengan apa yang saya jelaskan ya di awal bacaan tadi. Seseorang yang walaupun cuba mengimbangi kedua-dua ini sudah mencapai sebuah keputusan yang sebenarnya sudah lama kamu tunggu ya. Keputusan yang tertunda-tunda. Teman-teman, saat ini dia siap untuk memberikan kamu keputusan itu. Nah, daripada kartu ini sahaja teman-teman, ini menarik zodiak Capricorn ya. Okey teman-teman, berbicara mengenai zodiak-zodiaknya, kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang muncul di pembacaan hari ini ya. Teman-teman, daripada kartu mayor, ini seperti zodiak Aquarius yang sangat mendominasi ya. Entah kalian berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aquarius atau kamu yang menonton berzodiak Aquarius. Okey teman-teman, zodiak lain yang muncul di pembacaan hari ini, kita lihatkan di kartu ini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Leo, Aquarius, Cancer, Libra, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Gemini dan juga under the deck di sini teman-teman kemunculan zodiak Pisces. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya dan kita akan lihatkannya pertanyaan yang selanjutnya. Apa alasan dia menuju ke kamu secara tiba-tiba? Apa alasan dia yang datang secara tiba-tiba dengan cara yang sangat mengejutkan?
Teman-teman, mengapa seseorang ini ingin memberikan kamu surprise ya, dengan langsung bertemu denganmu? Kita lihatkan apa alasan dia. Okey teman-teman, kemunculan service. Wow, menggambarkan mungkin, teman-teman saya tidak tahu ya, di gambar ini terlihat seperti seseorang yang kondisi kesihatannya tidak baik-baik sahaja ya. Apakah mungkin dia tahu ada salah satu daripada ahli keluargamu ataupun mungkin teman-temannya yang sedang sakit ya, maka di saat dia merencanakan untuk menziarahi mereka, teman-teman, dia datang bertemu dengan kamu. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua, teman-teman, apakah ini ada kaitan dengan kesihatannya sendiri? Nah, ini kalian sesuaikan. Energi yang ketiga, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang tersedar ya, dan ingin melakukan sesuatu sewaktu kondisi kesihatannya tidak baik-baik saja. Nah, mungkin suatu jeda dengan kamu, dia sempat seperti tidak sihat contohnya ya, dan sewaktu dia berehat, teman-teman, ketrigger untuk melakukan sesuatu secara nyata. Nah, ini berupa servis yang menggambarkan ada sesuatu yang ingin dilakukannya ya. Nah, ini teman-teman sesuatu yang mungkin tidak dia lakukan sebelumnya. Dulu teman-teman mungkin orang ini jarang mengambil inisiatif ya untuk melakukan sesuatu kepada kamu. Maka detik ini teman-teman dia bertindak untuk melakukan sesuatu agar kamu dapat melihat usahanya. Okey teman-teman, kemunculan enlightenment menggambarkan seseorang yang sudah pun mendapatkan jawapannya. Nah, ini teman-teman relate dengan kartu concern ya, di saat dia memikirkan sesuatu yang membimbangkan hatinya. Teman-teman semakin memikir, dia mendapatkan pencerahannya ya, dan sudah pun tahu apa yang perlu dilakukan ke depannya. Setelah mendapat pencerahan ini, teman-teman, ini berupa solusi. Maka dia tahu apa yang ingin dia lakukan di koneksi ini ke depannya. Maka setelah mendapatkan pencerahan ini, teman-teman hatinya mulai terbuka dan ingin melakukan sesuatu dengan kamu. Nah, contohnya jikalau hubungan kalian ini merupakan hubungan yang rahasia, sembunyi-sembunyi, cinta yang didiamkan, disembunyikan, teman-teman saat ini, di saat dia merencanakan untuk bertemu dengan kamu, dia tidak mahu lagi menyembunyikan itu. Tidak mahu lagi merahasiakan hubungan kalian. Nah, ini saya beri contoh teman-teman ya. Apapun pencerahan yang sudah dia dapatkan. Okey teman-teman, kita lihat lagi alasan lain, soulmate. Teman-teman, kerana dia sudah pun tahu dan menyedari daripada mata batinnya, mata hatinya, teman-teman, kamu adalah soulmate-nya dia. Nah, ini teman-teman seseorang yang mungkin mempunyai psychic ability ya, bisa merasakan energi kamu, bisa merasakan intuisinya dan merasakan ada suara yang memberitahunya kamu adalah soulmate-nya dia. Nah, ini teman-teman apabila sudah berjodoh, sudah ditakdirkan, seseorang ini akan kembali lagi. Maka jangan dikejar, tidak perlu dikejar. Jikalau dia tahu kamu soulmate-nya, dia akan kembali lagi. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Apa alasannya yang datang secara terburu-buru menuju kamu ya, sehingga membuatkan kalian di sini hampir tidak percaya sosok ini benar-benar datang bertemu dengan kamu. Vanity menggambarkan seseorang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Beberapa di antara dia ini orang yang sangat ego, sangat arogan teman-teman ya, tetapi saat ini dia menyedari ada harga yang perlu dibayar jikalau dia berterusan seperti ini. Bersikap ego, bersikap menjaga harga dirinya, teman-teman ya. Harga diri yang terlalu tinggi, memandang tinggi pada dirinya sendiri. Teman-teman, kesombongan ini tidak akan membantunya. Dan dia menyadari dia perlu menurunkan ego itu. Teman-teman, menjaga harga diri itu penting. Tetapi jikalau kita terlalu angkuh, terlalu sombong, itu tidak akan membantu. Maka detik ini teman-teman dia menyadari ya, dia perlu seperti tidak bersikap arogan, menurunkan egonya agar bisa bersama kamu. Nah, mungkin kalian di sini berdepan dengan seseorang yang mempunyai keegoan luar biasa. Sulit banget ya, atau mungkin memakan waktu yang sangat lama sebelum dia menyadari yang dia salah di sini. Nah, ini kan kemunculan concern, sesuatu yang membuatkan dia bimbang. Maka teman-teman terpulang kepada hubungan kalian ya. Jikalau detik ini kalian putus, tidak lagi berkomunikasi, udah malas melayan, maka teman-teman ini menyedarkan dia untuk menurunkan egonya. Okey, kita lihat lagi ya, apa alasannya datang terburu-buru mencari kamu. Discovery. Nah, ini teman-teman, tanggal 7 tadi ya, saya sempat seperti seseorang yang ingin mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kamu. Seseorang yang sudah
mendapatkan solusi, jawapannya dan ingin mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kamu. Nah, ini ada kaitan dengan hatinya. Teman-teman, dulu mungkin ya, dia tidak begitu berani untuk memberitahu kamu apa yang terbuku di dalam hatinya. Tetapi saat ini teman-teman, dia ingin berterus terang dan bersikap terbuka dengan kamu ya. Jikalau ada kebohongan contohnya, teman-teman, dia ingin datang meleraikan segala kebohongan itu. Nah, dengan cara mengakuinya, menjelaskannya atau apa saja. Maka teman-teman, saya menangkap energi di kartu ini sebenarnya banyak. Maka teman-teman, dia ingin mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kamu ya. Okey teman-teman, Despondence menggambarkan kerana dia sedar. Alasan mengapa dia menuju kamu, dia sedar beberapa di antara kalian di sini sudah mulai berputus asa. Tidak lagi mengharapkannya, tidak lagi membutuhkannya atau mengandalkannya. Maka teman-teman, dia tahu kamu udah malas, udah putus asa, udah kecewa, maka ini membuatkan dia mulai berubah. Nah, apabila kamu kecewa di sini, sudah pasti ya, kamu tidak akan lagi mengejarnya atau memberikan perhatian kepada dia. Maka teman-teman, dari tadi saya sempat menjelaskannya, seseorang ini menyedari melalui kartu Five of Swords, dia tahu dia sudah sangat mengecewakan kamu. Maka teman-teman, ini men-trigger, mendorong hatinya untuk melakukan sesuatu ya. Kita lihat lagi alasan lain. Wow, forgiveness. Teman-teman, dia menuju ke kamu secara terburu-buru. Wow, di sini mungkin ada isu anak di sini ya. Kerana dari gambar ini tadi teman-teman ya, saya juga sempat merasakan isu anak di sini. Teman-teman, apakah ini energi mantan kamu? Seseorang yang ingin datang meminta maaf kepada kamu dan anak kalian? Saya tidak tahu teman-teman, tidak ada kebetulannya. Jikalau energi anak ini tidak relate, abaikan sahaja. Tetapi teman-teman, jikalau ini relate, kamu ambil energinya ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang merasakan sangat bersalah kepada kamu dan anak kalian atau anak kamu. Seperti itu ya. Dan saya menangkap gambaran dia ingin datang menuju kamu untuk memohon maaf. Nah, ini teman-teman, kalian sesuaikan mungkin energi yang sudah lama, mungkin bertahun-tahun lamanya. Kamu menanti dia kembali untuk meminta maaf dari kamu ya. Maka doa kamu dikabulkan. Nah, setelah menyadari kesilapannya, seiring berjalannya waktu, teman-teman, dia kembali untuk memohon maaf dari kamu ya. Kalian sesuaikan apakah ini energi orang baru atau orang lama ya. Tetapi intinya teman-teman, seseorang ingin meminta maaf dari kamu. Okey teman-teman, kita lihat satu kartu dari kartu ini. Apa yang mungkin terrealisasikan dalam hubungan ini dalam waktu yang terdekat ini? Apa yang mungkin terrealisasikan dalam hubungan kalian dalam waktu yang terdekat ini? Kita lihatkan ya. Give your relationship a chance. Wow, teman-teman, sangat menyambung daripada kartu meminta maaf tadi ya. Seseorang yang ingin datang mengungkapkan sebuah kebenaran dan memohon maaf dari kamu, dan pada waktu yang sama, give your relationship a chance. Teman-teman, seseorang yang memohon agar diberikan kesempatan. Nah, ini mungkin sekali lagi, kali kedua, kali ketiga, tetapi tetap memohon kesempatan dari kamu. Nah, dia baru sedar sebenarnya dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Kamu orang yang sabar, kamu merespon segala sesuatu dengan sangat dewasa, maka dia tahu teman-teman, kamu adalah orang yang paling tepat untuknya. Kamu ini bak bidadari, malaikat ya, yang sangat baik kepadanya. Maka teman-teman, ini membuatkan dia kembali lagi dan lagi ke pangkuan kamu. Nah, ini teman-teman, seseorang yang sangat memohon ya, akan diberikan kesempatan kedua, ketiga untuk memperbaiki hubungan ini ke depannya. Getting to know each other. Wow, teman-teman, sosok ini benar-benar ingin belajar mengenali kamu dengan lebih dalam lagi ya. Jikalau ini menarik hubungan baru, tetapi jikalau ini menarik hubungan lama, teman-teman, dia baru sedar ada banyak hal tentang kamu yang dia tidak tahu. Someone who takes you for granted. Orang yang sempat meremehkan kamu, menganggap mudah akan segala sesuatu. Maka walaupun bertahun-tahun mengenali kamu, teman-teman, dia ingin memulai dari nol lagi dan ingin mengenali kamu dengan jauh lebih baik. Jikalau itu menarik energi orang lama. Teman-teman, ada dua energi berbeda. Jikalau ini energi orang baru, teman-teman, dia benar-benar ingin mengenali kamu dengan jauh lebih baik lagi ya. Maka teman-teman, ini juga merupakan kesempatan seseorang yang inginkan kesempatan darimu. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah kartu ini pula. Apa yang ingin dia sampaikan di saat ketemu langsung dengan kamu ya. Kita lihatkan.
apa yang ingin dia sampaikan di saat ketemu langsung dengan kamu. Wow, tiba-tiba ya, sewaktu men-shuffle kartu ini ya, saya tiba-tiba merasakan seolah-olah intuisi saya berbisik ya. Sebelum kartu-kartu ini dibuka, beberapa pesan di dalam deck ini, kartu ini, mungkin ya kalian sudah pun tahu. Wow, I don't know why I'm feeling that ya. Saya juga tidak tahu mengapa saya merasakan energi seperti itu. Kerana saya tidak tahu pesan apa yang akan terbuka. Teman-teman, mungkin beberapa di antara kalian sudah sangat arif ya. You are so aware, sangat sedar akan pesan-pesan yang dibuka nanti. Seolah-olah pesannya sangat khusus dan ditujukan kepada beberapa di antara kalian yang menonton. Nah, saya tidak tahu mengapa saya menerima intuisi seperti itu ya. Selalunya saya akan bukakan saja kartu-kartu ini, tetapi teman-teman sebelum membukanya, beberapa di antara kalian yang menonton sudah pun tahu. Seperti sudah tahu pesan dari seseorang ini. It's like you are so familiar, kamu begitu familiar ya dengan pesan-pesan ini. Nah, saya tidak tahu mengapa hari ini saya mendapat intuisi seperti itu ya. Okey teman-teman, kita buka saja ya. Pesan dari hatinya, seseorang yang akan mengungkapkan ini di depan kamu. Kita lihatkan ya. I cannot forget you. Teman-teman, apakah mungkin kalimat ini pernah dipakai ya? Mungkin dia pernah ungkapkan kata-kata ini. I cannot forget you. Teman-teman, saya tidak tahu apakah ini pernah terjadi atau ungkapan ini akan diungkapkan di saat dia ketemu langsung dengan kamu ya. You hold my heart in your hand. Teman-teman, sampailah detik ini, nah kamu pemegang kunci utama itu di hatinya. Kamu sebenarnya memegang hatinya di tangan kamu. Dalam arti kata lain, teman-teman, orang ini sudah seperti menetapkan hatinya ke kamu ya. Maka hati ini, jikalau berada di tangan kamu, tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Nah, ini teman-teman ya, pesan yang akan disampaikannya di saat dia bertemu langsung dengan kamu. Kita lihat lagi. I'm excited every time I see you, but I just can't show it. Teman-teman, dia sebenarnya sangat excited ya. Happy banget setiap kali ada keinginan atau bertemu dengan kamu ya. Tetapi teman-teman, perbedaannya, dia tidak pernah menunjukkan rasa excited ini. Kegembiraan ini, semangat ini tidak pernah ditunjukkan kepada kamu. Seolah-olah dia merasakan sangat sulit ya untuk mengekspresikan rasa cintanya, kegembiraannya kepada kamu. Nah, ini teman-teman, orang yang agak kaku, orang yang agak dingin, tetapi kebahagiaan di hatinya itu hanya Tuhan yang tahu ya. Your hand is the only one I need to hold. Nah, ini mungkin ada momen di mana kalian pernah berpegangan tangan. Atau mungkin jikalau kalian tidak pernah bersentuhan, teman-teman, dia mungkin selalu mengharapkan ya, suatu saat nanti hanya tangan kamu yang ingin dipegangnya. Dia tidak mahu menyentuh tangan orang lain, tetapi hanya ingin memegang tangan kamu. Atau mungkin ada momen berpegangan tangan di antara kalian berdua ya. Seperti saya katakan tadi, teman-teman, hanya kamu yang tahu ya. Okey, kita lihatkan lagi. My whole body burns at the thought of you. Setiap kali memikirkan kamu, wow, badannya akan menjadi panas ya guys. Seperti hidup kembali dan ingin melakukan sesuatu, terpicu untuk melakukan sesuatu. Seolah-olah ada energi kamu yang menyentuhnya, yang membangkitkan dia dari tidurnya. Nah, ini teman-teman ya, setiap kali dia memikirkan kamu, badannya kepanasan. Kita buka satu kartu lagi ya. I want to take a chance and risk it all, but I'm afraid. Dulu teman-teman memang dia ingin mengambil resiko ya, berdepan dengan segala sesuatu, tetapi dia takut. Dia ingin menekankan di kartu ini, kamu lebih berani darinya. Nah, itu intinya. Kamu lebih courageous ya, kamu lebih berani ketimbang dia. Kamu wanita atau lelaki yang sanggup berdepan dengan apa resiko sekalipun. Nah, saat ini teman-teman, dia ingin kamu tahu dia tidak seberani seperti kamu ya. Nah, teman-teman, detik ini dia ingin kamu tahu dia memang ingin berdepan dengan resiko itu, tetapi ada keraguan. Nah, ini teman-teman, sekali lagi berbalik kepada kartu concern, sesuatu yang membimbangkan hatinya. Hanya kalian sahaja yang akan tahu pesan-pesan ini ditujukan kepada siapa ya. Nah, semua viewers yang menonton sudah pasti ya, kondisi hubungan berbeza-beza. Kalian ambil kartu yang resonate saja. I am making the effort and just want to be yours. Teman-teman, saat ini dia ingin kamu tahu, dia benar-benar berusaha, berupaya ya, untuk memastikan kalian akan saling memiliki satu sama lainnya. Dia hanya ingin menjadi milikmu,
dan bukan milik orang lain. Wow, teman-teman, ini seperti mengapa ya? Dari tadi saya menangkap energi seseorang yang bertegas, berpegang dengan pendiriannya, hanya mahukan kamu dan bukan yang lainnya. Tidak kiralah siapa pun yang mengganggu, fokusnya itu adalah kepada kamu. Teman-teman, mungkin ada 2-3 orang dalam sebuah hubungan ya, tetapi fokusnya itu hanyalah kamu. Itu yang perlu kalian tahu ya. Itu saja yang penting. Okey teman-teman, ini seseorang yang berpendirian teguh dan tidak mahu yang lainnya. Okey guys, kita lihat ke arah huruf-huruf nama ini ya. Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian kanan ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf V, G, C, P, X, D, Y, T, R, B, H, W, U, Z, O, F, I, Q, J. Baiklah teman-teman, sekian dahulu untuk bacaan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa ketika seseorang yang kamu cintai kembali, itu bisa berarti mereka telah menyedari nilai hubungan. Mereka berusaha memperbaiki masalah masa lalu atau perasaan mereka telah berkobar kembali setelah masa perpisahan. Dan ini bisa terasa seperti penegasan positif bahawa cinta sejati tidak pernah akan pudar. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.